Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kondisi nama saya Muhammad Fadel Putra dengan NIM 124 130 022 dari Teknik Elektro 24. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa algoritma dan perbandingannya. Untuk pertama mungkin dari deskripsi masalah ya. Pada kasus ini diminta untuk membandingkan antara penggunaan strategi greedy dan brute force dalam memecahkan masalah pertukaran koin serta membandingkan menggunakan strategi divide dan conquer dengan brute force dalam memecahkan masalah minimum dan maksimum. Oke, pada implementasi masalahnya atau pasconya algoritma sendiri itu perbandingan algoritma. Inputnya itu dari jumlah yaitu nilai uang, koin sama data koin, datanya sama aja array bilangan, deskripsinya koin exchange. Yang pertama, gunakan greedy. Pilih koin terbesar selama memungkinkan, kurangi jumlah hingga nol. Kenapa? Karena lebih efisien dan waktunya juga. Kedua, gunakan brute force, dimana coba semua kombinasi koin secara rekursif, pilih jumlah koin minimum atau min max ya. Ketiga, divide dan conquer, dimana bagi array menjadi dua bagian, cari minimum dan maksimum tiap bagian yang bukan hasil. Yang keempat, brute force-nya bandingkan setiap elemen satu persatu, tentukan nilai minimum dan maksimumnya. Lalu dari koin action-nya, ini mana greedy itu sendiri adalah algoritma greedy untuk penukaran koin memiliki kompleksitas waktu, di mana n adalah jumlah jenis koin yang tersedia pada kasus spesifiknya dengan 32 sen dan koin 1, 5, 10, 25, yang dimana algoritma hanya melakukan iterasi melalui keempat jenis koin tersebut sehingga dapat dianggap sebagai 01 untuk tetap. Unggulan utama pendekatannya adalah efisiensinya yang tinggi dan implementasinya sederhana. Dan pada brute sendiri itu pendekatan brute ini untuk ini memiliki kompleksitas waktu eksponensial, yaitu 0, 2 pangkat f, di mana adalah rasio jumlah terhadap kecil untuk jumlah 32 sen dengan koin terkecil. Kompleksitasnya mendekati 0, 2 pangkat 32 yang secara general tidak efisien untuk jumlah yang lebih besar. Oke, lalu untuk minmax sendiri, divide and conquer ini algoritmanya untuk pencarian nilai dan maksimum, memiliki kompleksitas waktu yang 0 kali n ini dengan rekurensi lah pada tn sama dengan 2 tn bagi 2 plus 2. Unggulan utama terletak pada jumlah perbandingan yang lebih sedikit dibandingkan pendekatan naib. Untuk n elemen, algoritma ini membutuhkan 3n per 2 kurang 2 perbandingan ini yang lebih efisien daripada pendekatan brute force. Yang dimana brute force ini, pendekatan brute force untuk masalah ini juga memiliki kompleksitas O kali n, namun membutuhkan 2 n-1 perbandingan untuk array dengan 8 elemen. Pendekatan ini membutuhkan 14 perbandingan, sementara divide and conquer hanya sekitar 10 perbandingan. Dan pada kesimpulan juga, koin exchange ini pada jumlah kecil seperti 32 sen berbeda untuk eksekusi mungkin tidak signifikan, namun untuk jumlah yang lebih besar seperti 1000 sen, algoritma greedy akan tetap menyelesaikan dalam waktu konstan, sedangkan merupakan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan pada minmax sendiri, meskipun kedua memiliki kompleksitas, secara teoritis dalam praktiknya divide and conquer ini menunjukkan performa yang lebih baik karena mengurangi jumlah operasi perbandingan, yang dimana perbandingan ini semakin signifikan seiring bertambah ukuran data. Oke, ya dari deskripsi masalah juga ya, mungkin dengan analisa algoritma dan perbandingannya juga membandingkan lah antara penggunaan strategi greedy dan brute force, istilahnya dalam memecahkan masalah pertukaran koin serta membandingkan penggunaan strateginya, mana istilah yang lebih mungkin bagus dan efisiennya. Nah, tepat ya di analisa dari kedua juga memiliki plus minus lah, tidak bisa dibilang lebih baik atau lebih bagus karena dari kedua sistem ini benar-benar bagus dan kayak eh,
3D sama brute force juga memiliki keunggulan. Dan pada Inmax ini juga kayak Divide and Conquer dan brute force juga memiliki kayak penjelasan yang sama-sama bagus gitu. Dan istilahnya keunggulannya juga mungkin misal dari Divide and Conquer juga nih dari cuma perbandingan lebih sedikit dibandingkan pendekatannya. Dan ya dari kesimpulan juga kita bisa lihat gitu kayak dari Mimax sendiri meskipun kedua memiliki kapasitas secara teoritis dalam praktiknya Quantum memiliki performa yang lebih baik karena mengurangi jumlah operasi perbandingan. Sementara kalau dari Coinchance ini yang pada jumlah kecilnya perbandingan waktu eksekusi mungkin tidak signifikan, namun untuk jumlah yang lebih besar seperti seribuan algoritma greedy akan tetap menyelesaikan dalam waktu konstan ya. Mungkin ya kalau coin X ini lebih konstan, kalau Minmax ini mungkin mengurangi jumlah operasinya lah. Mungkin itu dari saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.